Perkenalkan, saya Muhammad Hilmi, NIM 1827025, akan menjelaskan tentang Architecture Development Method di TOGAF 9.2. Nah, ini adalah tahapan-tahapan di Architecture Development Method. Kemudian pertama adalah fase preliminary, yaitu fase persiapan organisasi untuk melakukan proses EDM. Jadi ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama adalah membuat model organisasi, kemudian menentukan framework organisasi yang akan digunakan, terus ada membuat architecture repository, initial architecture repository, kemudian membuat pernyataan tujuan bisnis, prinsip, goals, dan drivers, kemudian membuat request for architecture work, dan terakhir membuat framework architecture governance. Nah, ini untuk studi kasus di tugas besar kami. Pertama, perusahaannya adalah House of Smith. Jadi itu adalah perusahaan clothing yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian yang targetnya adalah anak muda. Terus untuk melakukan produksi dia in-house dan bekerja sama dengan vendor. Nah, ini mission statement dan goals-nya. Pertama, memberikan fashion terbaik dan berkualitas. Kemudian memenuhi kebutuhan dunia fashion anak muda. Nah, goals-nya adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi clothing yang berkualitas, meningkatkan konsumen clothing kekinian, dan mengurangi kecacatan produksi. Nah, ini model organisasinya. Intinya adalah dia paling atas adalah pemilik perusahaan yang akan bekerja sama dengan tim AE. Kemudian di bawah itu ada kepala manajer, gudang, segala macam. Dan di bawah kepala manajer itu adalah kepala toko. Nah, untuk masing-masing toko atau toko cabang, itu ada kasir, inventory, dan shopkeeper. Nah, ini prinsipnya. Jadi ada 4 domain. Ada business domain, mereka bisnis syariah, ada lakukan QA berkala, ada data domain, mereka harus dapat mengakses data penjualan, selalu terupdate application domain, memiliki website, teknologi domain, yaitu. Nah, prinsipnya tujuannya adalah untuk sebagai guide untuk pengambilan keputusan ke depannya. Jadi dia benar-benar yang harus diikuti. Nah, ini driver. Jadi ada 3 kategori driver, ada competitive environment, ada demand environment, dan supply environment. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah architecture vision. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terhadap tim AE. Ini AE ini mau seperti apa nih ke depannya, mau digunakan seperti apa, cakupannya apa. Jadi yang diperhatikan adalah pertama yaitu tadi ada stakeholder organisasi, masing-masing concernnya, kemudian lingkup cakupan, evaluasi kapabilitas dan kesiapan organisasi, kemudian ada analisis risiko transformasi, kemudian ada visi arsitektur, kemudian ada statement of architecture work. Nah, ini mirip seperti project charternya project management. Jadi dokumen yang menyatakan mulainya proyek pengembangan AE. Kemudian ini adalah stakeholder dan their concerns. Jadi di AE ini kan salah satu tujuannya adalah untuk menjawab kebutuhan stakeholder. Nah, dalam hal ini misal pimpinan perusahaan, dia butuh tahu untuk mengetahui kondisi aktual dan faktual dari perusahaan. Kemudian manajer toko tuh memiliki concern untuk memberikan laporan penjualan secara mudah, kemudian memiliki produk dan promosi yang tepat sasaran, dan seterusnya. Nah, ini adalah architecture capability, di-assess menggunakan tools COBIT. Selanjutnya ada diagram visi bisnis. Jadi, yang di sebelah kiri itu adalah skenario atau drivernya. Jadi pertama ada inflasi. Nah, inflasi itu dia mempengaruhi harga produksi. Jadi, harga produksi itu harus kecil. Kemudian ada skenario persaingan usaha, dia mempengaruhi pengembangan produk, sehingga harus ada proses pengembangan produk yang kontinu, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya diciptakan tujuan dari arsitekturnya. Ada memahami tren kebutuhan pasar yang cepat, membuat feedback loop untuk penjualan produk, membuat proses pengendalian kualitas, dan seterusnya. Nah, ini supaya nggak kemana-mana nih arsitektur enterprise-nya, perlu ditulis batasan dan lingkup. Ya, seperti ini. Nah, dari situ udah mulai bisa dibuat gambar model arsitektur nih, visi ke depannya kayak gimana. Akan ada 3 channel, internet, mobile, dan website. Kemudian tetap akan ada front office, di middle office bakal ada
margin produksi, stok, QA, dan work order, dan seterusnya. Nah, ini ada resiko transformasi. Jadi, ya resiko yang ada ketika akan dilakukan perubahan arsitektur dari baseline ke target. Dapat dilihat di situ. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah business architecture. Nah, pada fase ini, sebenarnya mirip antara fase B, C, dan D. Itu akan dilakukan analisis terhadap arsitektur baseline dan target, serta kesenjangan gap analisis antara keduanya, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai arsitektur target. Jadi ini contohnya di Axosmith. Untuk yang konseptualnya, business service-nya kayak gini, ada business function tuh ada human resource, financing, segala macam. Business service ada customer service, pembayaran, website, dan segala macam. Kemudian targetnya tuh kayak gini, setelah kami lakukan penyusunan solusi gitu. Ini targetnya pengennya akan kayak gini. Nah, kemudian ada gap analisisnya nih. Jadi dari target dan dari baseline itu apa yang sudah ada, apa yang belum, apa yang akan dikembangkan, apa yang akan dihilangkan. Ini juga sama untuk business service. Nah, kemudian fase C itu ada C pertama, C bagian satu adalah data architecture. Sama kayak yang business architecture tadi, cuma untuk domain data. Nah, ini business data architecture-nya untuk Axosmith ada stock, apparel, aksesori, dan segala macam. Kemudian targetnya, nah ini yang ditandai dengan warna biru itu adalah yang baru, yang tidak ada di baseline. Nah, ini gap analisisnya, summary-nya adalah ada penambahan business object, membership, customer feedback, customer, penambahan data produk, dan proses rekapitulasi data. Nah, fase C bagian 2 adalah application architecture. Sama seperti B dan C1, C2 juga menganalisis baseline, target gap, tapi dalam domain aplikasi. Nah, ini business aplikasi yang sekarang ada. Kemudian ini adalah targetnya. Itu yang biru adalah pembaruan data ERP. Nah, kemudian ini gap analisisnya. Jadi ada penambahan service baru dan penambahan aplikasi target. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase teknologi architecture. Jadi setelah tadi sudah ditinjau dari sisi bisnis, kemudian sudah ditinjau dari sisi aplikasi dan data. Nah, untuk menjalankan itu semua dibutuhkan teknologi. Jadi kalau yang ini lebih teknikal lagi. Nah, jadi teknologi yang sekarang dimiliki oleh Axosmith ada, bisa dilihat, server, storage, internet connection, facility, dan segala macam. Kemudian targetnya, nah ini yang biru-biru itu yang baru. Jadi untuk memenuhi tadi stakeholder dan concern dan segala macam dan requirement itu ditambahkan yang ini. Ada automatic scaling, performance monitoring, discipline application, dan segala macam. Nah, ini summary dari gap analisisnya. Jadi ada beberapa infrastruktur TI yang ditambahkan. Nah, ini matriksnya. Nah, kemudian setelah sudah dirancang arsitektur targetnya dan dianalisis baseline dan gap analisis, dilakukan fase untuk opportunities and solution. Jadi disinilah tadi target arsitektur tadi ditranslasikan menjadi satu solusi. Apakah misal dibuat proyek ERP atau pengadaan data center baru, segala macam. Kemudian dibuat juga roadmap gabungan dari fase B sampai D. Ini di Axosmith di proyek AE kelompok saya, itu kami ada 6 alternatif solusi, bisa dilihat di layar, ada sistem ERP, ada aplikasi pengelolaan stok, sistem order, dan segala macam. Kemudian ini dirancang solution building blocks, jadi dari baseline, dari target, nah itu di tengah-tengah solution untuk yang akan merubah dari baseline menjadi target. Nah, ini roadmap-nya. Nah, kemudian ada fase selanjutnya adalah migration planning. Jadi, pada fase ini itu sudah mulai ditinjau dari sudut pandang manajemen proyek. Setelah tadi sudah ditentukan solusinya, nah ini sudah mulai dilakukan manajemen proyek agar solusi yang sudah dirancang itu bisa diimplementasikan. Nah, ini jadi dilakukan estimasi biaya,
kemudian timeline. Nah, selanjutnya adalah fase G, yaitu implementation governance. Jadi pada fase ini dilakukan proses untuk memastikan bahwa proyek implementasi yang dibuat itu sudah sesuai dengan target arsitektur yang telah dirancang. Nah, itu ada prosesnya, ada definisi cakupan untuk deployment, kemudian identifikasi sumber daya dan keahlian untuk deployment, memandu proses deployment solusi, melakukan peninjauan kesesuaian dengan target arsitektur, lakukan operasional bisnis dan TI, dan review serta penyelesaian proyek. Kemudian H ini adalah fase architecture change management. Jadi gimana caranya supaya si siklus arsitektur tadi itu tetap jalan, tetap terjaga, kemudian governance itu dijalankan, kemudian capability yang diciptakan itu bisa menjawab kebutuhan organisasi. Nah, tadi kalau dilihat gambar di awal tadi itu di tengah-tengah ada yang namanya requirement management. Jadi berbagai fase pada ADM itu memiliki kaitan erat dengan requirement. Jadi saking banyaknya dan mungkin kompleksnya requirement, perlu ada satu fase untuk memanage requirement sendiri. Jadi tujuannya adalah memastikan proses manajemen kebutuhan berjalan, kemudian memastikan bahwa requirement yang dibutuhkan itu ada pada saat masing-masing fase itu membutuhkan dieksekusi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.